Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Islami, sebuah channel yang mengulas tentang kisah-kisah Islami dan hal-hal yang menarik tentang dunia Islam yang patut diperbincangkan dan patut kita simak bersama. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan menjelaskan dan memaparkan sirah ataupun perjalanan hidup Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kami akan menjelaskan di sini hanya sedikit tentang kelahiran Sayyidah Aisyah, keturunan beliau, dan masa kecil Sayyidah Aisyah. Ini sebagaimana yang kami kutip dari kitab Aisyah Ummul Mukminin karangan Al-Allamah Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti yang merupakan salah satu ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kelahiran Sayyidah Aisyah adalah 7 tahun sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Ini berdasarkan pendapat kuat. Faqad sahha anha annaha qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay aqada alayya li 6 sinin. Jadi ataupun sahih hadis yang menyebutkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah yaitu ketika Sayyidah Aisyah berusia 6 tahun. Wa banabi wa ana bintu tis'i sinin. Dan Rasulullah mulai hidup bersama dengan Sayyidah Aisyah adalah ketika Sayyidah Aisyah berusia 9 tahun. Ini adalah hadis muttafaqun alaih min riwayati Syaikhain yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Fa idzan 'allamna annahu sallallahu alaihi wasallam bana ay dakhala biha fi syahri Syawal ba'da ghazwa Badar fi sanati tsaniyah minal hijrah. Jadi kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah Aisyah pada bulan Syawal sesudah perang Badar pada tahun kedua hijrah. Dengan demikian maka jelas bagi kita bahwa Sayyidah Aisyah itu dilahirkan sebelum hijrah, ya. 7 tahun sebelum hijrah beliau dilahirkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama Sayyidah Aisyah ketika tahun kedua daripada hijrah. Ketika tahun kedua daripada hijrah, Rasulullah hidup ataupun mulai hidup bersama dengan Sayyidah Aisyah. Sementara beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah adalah ketika Sayyidah Aisyah berusia 6 tahun. Nah, maka jelas bahwa Sayyidah Aisyah itu lahir 7 tahun sebelum hijrah. 1 tahun sebelum hijrah beliau menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika berusia 9 tahun, yaitu 2 tahun setelah hijrah, beliau mulai hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa Aisyah izan mimman wulida fi mahdil Islam. Jadi Sayyidah Aisyah ini termasuk daripada orang yang hidup ataupun lahir pada awal-awal Islam. Selanjutnya adalah nasab Sayyidah Aisyah. Tentang nasab ataupun keturunan Sayyidah Aisyah disebutkan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, fa abuha huwa as-siddiqul akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau, ayah Sayyidah Aisyah adalah as-siddiqul akbar, orang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan Rasulullah, jika itu datang daripada Rasulullah, beliau langsung membenarkan. Jadi beliau itu adalah Abu Bakrin. Wa ismuhu Abdullah bin Abi Quhafah. Nama Abu Bakar sebenarnya adalah bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu hanya kunyah. Disebut dalam bahasa Arab itu kunyah. Ataupun dalam ilmu nahwu disebut dengan kunyah. Namanya yang sebenarnya adalah Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah. Sementara Abi Quhafah sebenarnya bukan nama ayah beliau. Bukan nama kakek daripada Sayyidah Aisyah. Tapi kunyah juga. Karena nama daripada Abi Quhafah yang sebenarnya adalah Utsman bin Amir bin Amrin bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimin bin Murrah. Itu keturunan Sayyidah Aisyah dari pihak ayah. Wa yaltaqi nasabuhu ma'a nasabi Rasulillah huna. Jadi keturunan ataupun nasab daripada Sayyidah Aisyah dari pihak ayah beliau yaitu Abdullah bin Abi Quhafah ini bertemu dengan nasab Rasulullah juga, yaitu pada Murrah, pada kakek Nabi ataupun kakek Sayyidah Aisyah Murrah. Wa kana ismu abiha fil jahiliyah Abdul Ka'bah. Ayah daripada Sayyidah Aisyah yaitu Abu Bakar, yang terkenal dengan Abu Bakar, itu di masa jahiliyah itu disebut dengan Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Fasammaha Rasulullah ba'da an aslama Abdullah.
Kemudian ketika Abu Bakar masuk Islam, maka Rasulullah menggantikan nama Abdul Ka'bah itu menjadi Abdullah. Daripada hamba Ka'bah menjadi hamba Allah, Abdullah. Demikian sebagaimana yang tersebut dalam Siril A'lamin Nubala. Jadi berdasarkan pendapat sahih, Abu Bakar ataupun Abdullah bin Abi Quhafah diberi gelar dengan As-Siddiq itu semenjak jahiliyah. Pada masa jahiliyah itu sudah diberi gelar dengan As-Siddiq. Jadi gelar As-Siddiq itu yang melekat pada Abu Bakar sudah semenjak masa jahiliyah. Summa tarasakha hadzal laqab lahu fil Islam. Selanjutnya lebih populer lagi lakab As-Siddiq ini ketika Abu Bakar masuk Islam. Ini berdasarkan sejarah adapun kisah ketika terjadi Isra Mi'raj, di mana pada waktu itu orang-orang musyrik mengatakan bahwa Rasulullah berdusta. Rasulullah mengatakan beliau baru saja Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan daripada Mekah ke Baitul Muqaddis di Palestina. Kemudian dari Palestina beliau di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Jibril ke langit yang ketujuh ataupun ke Sidratul Muntaha untuk mengambil perintah salat 5 waktu. Ketika Rasulullah menyampaikan hal itu, orang-orang musyrik itu mendustakan Rasulullah. Mereka tidak percaya kepada Rasulullah. Namun berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, la in qala zalika faqad sadaqa. Andai kata Rasulullah mengatakan seperti itu, maka beliau benar. Jadi apapun yang keluar daripada Rasulullah, jika itu dari Rasulullah, maka itu benar. Langsung seperti itu tanggapan ataupun sikap daripada Abu Bakar. Maka semenjak itulah Abu Bakar ini lebih masyhur lagi lakab beliau ataupun gelar As-Siddiq yang melekat pada beliau. Wa amma ummuha fahiya Ummu Rauman. Adapun ibunda daripada Sayyidah Aisyah adalah Ummu Rauman. Wa qad istaharat bi kunyatiha hadhihi aksar min an ta'rifa bi ismiha. Ummu Rauman adalah merupakan kunyah, ya kan? Kunyah. Dalam ilmu nahu, setiap nama yang dimulai dengan abi, dimulai dengan ummu, aba dan segala macam, itu disebut dengan kunyah. Jadi, ibunda daripada Sayyidah Aisyah yang bernama Ummu Rauman ini, beliau lebih masyhur dengan nama Ummu Rauman ini, dengan kunyahnya ini, dibandingkan nama asli beliau. Nama asli beliau adalah, berdasarkan pendapat kuat itu adalah Zainab. Ada juga yang mengatakan Da'din binti Amir. Dan nasab ataupun keturunan daripada Sayyidah Aisyah daripada pihak ibunda juga ternyata bersambung kepada keturunan Rasulullah juga, yaitu pada Kinanah. Wahya minas sabiqati ilal Islam. Ibunda daripada Siti Aisyah ini juga termasuk orang-orang yang pertama sekali memeluk agama Islam. Sama juga seperti Abu Bakar. Sayyidah Aisyah pernah berkata, kedua orang tuanya adalah beragama Islam, yaitu Abu Bakar dan istrinya Abu Bakar yang bernama Zainab, ataupun ada yang mengatakan tadi Da'din binti Amir. Wasahih anna Umma Rauman hadhihi asyad hatta tuwfiyat fi khilafati Utsman. Berdasarkan pendapat yang sahih, ibunda daripada Siti Aisyah yaitu Ummu Rauman, beliau meninggal pada masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ini berbeda seperti yang dikatakan oleh sebahagian mereka itu annaha tuwfiyat fi sanah sittin minal hijrah. Jadi ada yang mengatakan ibunda daripada Siti Aisyah yaitu Ummu Rauman ini meninggal beliau tahun 6 Hijrah. Jadi tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Pendapat yang kuat adalah beliau tetap hidup dan baru meninggal beliau ketika khilafah Utsman bin Affan. Demikian sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari, kitab Syarah Sahih Bukhari. Itulah secuil ataupun sedikit kisah tentang kelahiran Sayyidah Aisyah, nasab beliau, dan masa kecil Sayyidah Aisyah. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.